datang di acara podcast Bincang Nutri spesial Ramadan. Nah, Healthy Friend, seperti episode-episode sebelumnya, di Bincang Nutri itu kita selalu membahas terkait kesehatan dan juga masalah gizi. Nah, yang berbeda adalah kali ini kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk dari sosial media Instagram Healthy Way tentang bagaimana sih cara kita menjalankan ibadah puasa. Nah, yang pasti saya tidak akan sendirian karena kali ini saya akan ditemani lagi oleh teman nutrisionis saya, siapa lagi kalau bukan Mbak Anti. Terima kasih Mbak Sarah. Nah, jadi hari ini kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk dari Healthy Friend semua ya Mbak Anti ya. Oke, siap. Oke, nah langsung saja kita jawab nih dari yang pertama pertanyaannya adalah saat melakukan ibadah puasa, apakah bisa berolahraga ringan atau berat? Nah, untuk pertanyaan pertama silakan Mbak Anti yang jawab. Nanti kita gantian. Oh ya. Nah, kalau untuk olahraga bisa tetap dilakukan, tapi perlu diperhatikan juga nih karena saat berpuasa memang cairan di dalam tubuh kita tuh kan memang pasti menghilang ya. Betul. Keringat. Betul. Nah, bisa untuk Healthy Friends di rumah yang mau melakukan olahraga bisa dilakukan 30 menit nih anjurannya sebelum berbuka puasa. Jadi nanti saat sudah buka puasa bisa menghidrasi kembali cairan di dalam tubuhnya. Nah, kalau misalnya menurut Mbak Sarah gimana nih? Oke, jadi memang olahraga itu walaupun kita puasa tidak ada yang menghalangi olahraga ibaratnya gitu ya, karena kan olahraga memang sangat penting. Tapi memang setuju dengan Mbak Anti, mungkin memang durasinya yang harus diperhatikan, dan juga untuk jenis olahraganya tadi kan ada ringan atau berat. Mungkin yang disarankan yang ringan-ringan ya Mbak Anti ya, selama masih menjalankan ibadah puasa. Karena kalau misalnya Healthy Friend olahraga terlalu berat, nantinya yaitu tadi tubuh akan jadi dehidrasi, jadi kekurangan cairan. Nanti kalau misalnya memang ingin melakukan olahraga berat, itu bisa dilakukan saat sudah berbuka puasa. Mungkin seperti itu ya jawabannya ya. Oke. Nah, kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Boleh dibaca Mbak Anti pertanyaan kedua? Pertanyaan yang kedua yaitu bagaimana sih caranya menjaga berat badan saat di bulan puasa. Nah, boleh mungkin Mbak Sarah nih, menurut Mbak Sarah nih sebagai nutrisionis ya, kita pasti pengen dong tetap terjaga ya, apalagi saat lebaran pengen tetap cantik lah. Oke. Gitu. Nah, jadi untuk menjaga berat badan yang pertama adalah mungkin Healthy Friend harus tahu dulu nih kebutuhan kalori hariannya berapa gitu ya. Itu yang pertama. Nah, yang kedua mungkin kalau sekarang itu ketika buka puasa pasti menunya apa sih Mbak Anti? Jauh-jauh biasanya kita sering nemunya gorengan, terus kita makan lontong, kolak. Nah, itu kan semuanya kalorinya besar ya Mbak Anti ya. Jadi mungkin Healthy Friend kalau memang ingin tetap menjaga berat badan, yang pertama tadi kita harus tahu dulu berapa kebutuhan kalori. Dan ketika kita sudah tahu nih, misalnya Healthy Friend kebutuhan kalori hariannya di 1400. Nah, 1400 itu harus kita bagi dua. Jadi untuk sahur dan juga berbuka. Jadi selama bulan Ramadan berat badannya akan tetap stabil. Mungkin kalau dari saya, kalau dari Mbak Anti gimana? Saya tipsnya? Setuju nih dengan Mbak Sarah gitu. Mungkin tambahan sedikit ya. Jadi hindari mungkin makan setelah sholat tarawih gitu. Kalau bisa memang makan beratnya itu di antara menuju ke sholat tarawih gitu. Jadi setelah berbuka mungkin dibuka dengan minuman yang manis seperti teh hangat atau juga kurma. Biasanya kita anjurkan ya dengan jumlah yang ganjil 3 butir ya biasanya. Kemudian nanti setelah melakukan ibadah sholat maghrib baru kita makan berat. Jadi hindari makan setelah tarawih gitu. Jadi nanti dilanjut lagi saat sahur. Karena memang kalau dikhawatirkan ketika kita makannya setelah sholat tarawih itu langsung tidur. Ya, jadi memang metabolisme tubuhnya akan lebih singkat ya. Betul. Jadi nanti akan lebih banyak lemak yang tertimbun di dalam tubuh. Gitu. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang selanjutnya. Pertanyaannya adalah cara agar perut tidak cepat lapar saat puasa. Nah, ini gimana nih Mbak Anti? Nah, memang ya kadang godaan saat puasa itu gampang lapar, jadinya nggak fokus ya. Nah, mungkin saat sahur kita bisa pilih-pilih nih sumber makanan yang masuk ke dalam tubuh kita. Bisa diperbanyak ya dari asupan serat seperti sayur, buah-buahan saat sahur. Terus juga pilih karbohidratnya yang kompleks mungkin ya Mbak Sarah, seperti nasi merah yang biasanya memang lebih banyak ya seratnya. Terus sayur-sayuran ya, sayur apa saja sebetulnya bisa, dan kalau misalnya bisa memang ditambahkan yaitu buah-buahan saat sahur gitu. Nah, kalau menurut Mbak Sarah gimana nih Mbak Sarah? Jadi memang kalau saran dari saya mungkin bisa ditambahkan selain tadi karbohidrat kompleks, sayur dan buah juga protein. Jadi selama sahur ataupun berbuka pilih makanan yang memang tinggi protein juga, boleh protein hewani ataupun nabati. Protein itu bisa dada ayam, putih telur ataupun ikan ya. Jadi sebetulnya kenapa sih protein itu penting? Karena protein itu juga dia mengandung yang namanya fullness factor atau bisa membuat kita kenyangnya lebih lama.
dibanding kalau misalnya healthy friend lebih banyak makannya di karbohidrat tadi ya Mbak Anti. Misalnya kalau di Indonesia tuh kan biasanya makannya nih pakai nasi, terus lauknya apa? Kentang balado, Betul. bakwan jagung, ya jadi Iya, itu iya, karbo-karbo iya. semua. Jadi kan yang pertama selain dia itu tinggi kalori, tinggi gula, dia juga kalau karbohidrat itu bikin kita cepet kenyang, Juga cepet ya. iya cepet lapar lagi dan bikin cepet ngantuk gitu. Jadi memang tipsnya adalah pilih makanan jenis makanan yang memang seperti tadi ya, ada protein, sayur, buah, dan juga banyak minum air putih pastinya ya selama untuk Ramadan. Ya intinya sih tetap menerapkan ya pola gizi seimbang lah Gizi ya. seimbang, betul sekali. Nah, kita lanjut ke pertanyaan yang selanjutnya. Silakan Mbak Anti. Nah, pertanyaan selanjutnya yaitu bagaimana sih cara menjaga stamina selama bulan Ramadan gitu. Nah, Oke. kalau menurut Mbak Sarah nih selain dari makanan sendiri, tadi kan kita emang sudah bahas ya kalau kita tuh perlu ya namanya karbohidrat kompleks, terus juga protein, sayur gitu. Kira-kira nih supaya tetap fit lah ya, apalagi untuk kita yang aktif sehari-hari. Nah, gimana tuh Mbak Sarah? Oke, baik. Jadi kalau misalnya untuk selama puasa menjaga stamina selain memang makan makanan yang bergizi seimbang ya pastinya juga teman-teman healthy friend bisa menambahkan tambahan dari suplementasi ya. Itu juga boleh seperti vitamin C ataupun suplementasi yang lain yang memang dia bisa berfungsi untuk meningkatkan stamina. Pastinya juga healthy friend harus menjaga stamina karena ketika kita berpuasa itu kan tubuh kita lebih banyak lebih banyak virus-virus yang masuk tuh lebih mudah gitu ya, karena memang sistem imun kita biasanya lebih rendah ketika kita puasa. Jadi memang penting sekali selain menjaga makanan juga pilih suplementasi yang memang bagus untuk menjaga stamina tubuh kita. Kalau dari Mbak Anti gimana? Nah, saya setuju banget nih sama Mbak Sarah. Boleh kita tambahkan yaitu suplementasi. Nah, ibaratnya kan kalau lagi bulan puasa itu tubuh kita lagi reset lah ya. Betul. Jadi kita harus memaksimalkan nih momen bulan puasa ini dari asupan yang tadi gitu ya. Kalau yang biasanya mungkin sering makan makanan gorengan boleh dikurangi gitu ya saat bulan puasa. Terus juga vitamin dan mineralnya juga dimaksimalkan lagi. Jadi setelah bulan puasa tubuh kita tuh tetap sehat. Tetap sehat, gitu, ya, betul. Gitu. Karena memang banyak ketika setelah Ramadan ya, habis Lebaran itu problemnya adalah yang pertama biasanya tekanan darah jadi tinggi. Iya. Kolesterol juga naik gitu. Jadi memang penting sekali untuk tetap menjaga stamina dan juga menjaga daya tahan tubuh kita. Betul. Gitu ya Mbak Anti ya. Pilih lagi asupan makanan kita sehari-hari. Oke. Nah, sekarang kita lanjut ke pertanyaan yang terakhir ya Mbak Anti. Boleh dibacakan pertanyaannya Mbak Anti? Oke, nah pertanyaan yang terakhir adalah gimana sih caranya menjaga tubuh supaya tetap semangat dan gak gampang lemas saat bulan puasa? Nah, kalau menurut saya yang Mbak Sarah ya, kalau vitamin mineral kita sudah tercukupi dan terpenuhi dan makan sahur kita juga cukup gitu ya, dan berbuka pastinya kita nggak akan lemas ataupun cepat lelah gitu ya saat bulan puasa ya. Yang penting yaitu tadi kita boleh tambahkan suplementasi saat sahur ataupun berbuka supaya tubuh kita tuh tetap fit gitu Mbak Sarah. Kalau misalnya gimana nih? Yang pastinya juga selain tadi kan sebenarnya kita sudah bahas banyak ya Mbak Anti ya, dari mulai penuhi cairan ya dengan konsepnya tuh 2-4-2 ya Mbak Anti ya. Jadi 2 itu healthy friend boleh minum saat sahur, kemudian yang 4 itu kita bagi 2 yaitu saat berbuka puasa dan sebelum sholat tarawih. 2 yang terakhir adalah sebelum tidur ya. Jadi ketika cairan sudah terpenuhi, maka tubuh kita terhidrasi dengan sempurna, maka juga kita akan lebih semangat. Jadi nggak gampang lemas. Dan pastinya tetap pilih menu makanan saat berbuka dan sahur itu yang memang tinggi protein, serat ya, sayur dan buah, dan kurangi makanan-makanan yang tinggi gula, yang terlalu manis gitu sih pastinya. Dari Mbak Anti ada lagi tambahannya? Cukup Mbak Sarah. Cukup ya? Nah, jadi itu dia Healthy Friend, beberapa pertanyaan yang sudah masuk melalui akun Instagram Healthy Way. Dan nantinya kalau misalnya Healthy Friend ada pertanyaan-pertanyaan lainnya juga boleh ditanyakan langsung di Instagram Healthy Way ya. Betul pastinya ya. Nah, itu dia podcast kita hari ini ya, semoga bermanfaat. Dan bagi Healthy Friend yang sudah menanyakan pertanyaan boleh langsung nonton YouTube kita pastinya ya Mbak Anti ya. Oke. Supaya terjawab lah ya. Iya betul. Baik. Terima kasih Healthy Friend yang sudah menyaksikan podcast kita hari ini. Jangan lupa untuk follow semua akun sosial media Healthy Way. Dan pastinya jangan lupa like, comment, and share video podcast kita hari ini. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Sampai jumpa Healthy Friend. Dadah.